Kita masih ingat, pada 2017 lalu, pemerintahan Indonesia melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam program tax amnesty pertama, harta yang dilaporkan mencapai 4.884,2 triliun rupiah. Melihat hal ini, pemerintah berencana membuka kembali pintu pengampunan bagi para pendosa pajak. Bedanya, skema pengampunan pajak jilid 2 ini tak dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Tax Amnesty sebelumnya. Tetapi, skemanya lewat perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Karena itu, rencana pengampunan pajak jilid kedua ini jauh dari konsep amandemen Undang-Undang KUP yang pernah dibahas di DPR sebelumnya. Bahkan, tax amnesty jilid kedua ini sebenarnya mirip dengan program Sunset Policy yang pernah diberlakukan oleh otoritas pajak pada 2008 lalu. Pada Sunset Policy 2008, penerimaan pajak tembus lebih dari 100%. Hal ini yang ingin diulangi oleh pemerintah sekarang. Skema TA jilid kedua akan memberikan tarif pajak yang relatif moderat dengan skema penghapusan sanksi bagi wajib pajak peserta. Ada 3 persoalan yang mendorong pemerintah cukup ngotot untuk menerapkan pengampunan pajak jilid kedua yang kemudian dikoreksi menjadi Sunset Policy. Pertama, target realistis pemerintah untuk menambal defisit atau recovery fiskal. Targetnya adalah pada 2023 sudah kembali ke masa sebelum pandemi atau di bawah 3% dari PDB. Kedua, tax amnesty pertama yang dilaksanakan pada 2017 dianggap masih kurang optimal. Karena jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang dari 1 juta atau tepatnya hanya 973.426 wajib pajak. Jumlah tersebut hanya 2,4% dari wajib pajak yang terdaftar pada 2017, yakni pada angka 39,1 juta. Sementara itu, untuk uang tebusan dengan realisasi 114,5 triliun rupiah, masih di luar perkiraan pemerintah yang sebelumnya berada pada angka 165 triliun rupiah. Ketiga, untuk mencari cara menindaklanjuti Data Automatic Exchange of Information atau AEOI. Karena DJP mengungkapkan keluh kesahnya soal banyaknya tantangan untuk menindaklanjuti data AEOI. Data yang diperoleh dari yurisdiksi mitra tidak dilengkapi NPWP, alamat lengkap, hingga nama pemegang rekening tidak ditemukan. Dalam usaha pelaksanaan tax amnesty jilid kedua, Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat kepada DPR RI. Surat ini untuk pembahasan perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Pihak DPR membenarkan bahwa salah satu substansi yang dibahas dalam amandemen Undang-Undang KUP itu adalah pengampunan pajak jilid kedua. Kami akan bahas pada rapat pimpinan untuk selanjutnya dibawa ke Bamus atau Badan Musyawarah dan menugaskan komisi teknis terkait untuk membahas RUU KUP tersebut, ujar Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. DPR akan mengkaji dan membahas secara lebih detail di komisi teknis terkait dan mendengar masukan dari akademisi, pengusaha, pegiat UMKM, dan masyarakat lainnya. Sufmi berharap amandemen Undang-Undang KUP dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, Komisi 11 DPR RI menilai tax amnesty jilid kedua dianggap tidak baik untuk sistem perpajakan ke depannya. Kami tidak setuju dengan wacana tax amnesty jilid kedua sebagaimana beredar karena sangat tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan kita, ujar Andreas Edi Susetio, anggota Komisi 11 DPR RI. Karena tax amnesty jilid kedua akan mengingkari komitmen 2016 lalu yang dikatakan tax amnesty hanya dilakukan sekali dalam satu generasi. Bahkan menurut Andreas, jika tetap dilaksanakan akan ada efek psikologis negatif karena dilanggarnya komitmen pada 2016 lalu. Seperti calon penghapus dosa pajak akan berpikir, saya tidak akan patuh karena nanti ada tax amnesty lagi. Menurut Sobat Bisnis, setujukah pemerintah kembali menggelar pengampunan pajak jilid kedua?